إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الصفا sesungguhnya Safa yakni Jabal Safa, Bukit Safa, wal Marwata dan Bukit Marwah adalah sebagian dari syiar-syiar Allah. Faman maka siapa orang hajjal baita yang dia haji ke Baitullah, aw i'tamara atau dia umrah, fala junaha alaihi maka tidak ada dosa baginya ayat tawafa bihima bila dia mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a dan barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, tatawwa'a khairan, fa inna Allah maka sungguhnya Allah syakirun alim, maha mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui. Ini berbeda dengan masalah-masalah sebelumnya yang banyak berhubungan dengan Yahud dan lain-lain. Sekarang masalah berhubungan dengan haji dan umrah. Sa'i itu dari Safa Marwah itu termasuk rukun haji, ruknun min arkanil haji as-sittah. Juga termasuk ruknun min arkanil umrah al-khamsah. Jadi rukun haji ihram, wukuf, tawaf, sa'i, al-halaq wa at-taksir, tertib baina mu'dhamil arkan. Umrah sama saja dikurangi wukuf di Arafah. Memang pembahasan tentang Safa Marwah ini diperuntukkan untuk orang-orang yang akan melakukan haji atau umrah. Bagi yang tidak akan haji atau umrah ya tidak mengapa, tidak ada salahnya. Halal agal mendapat faedah tafakkur. Tapi memang perlu pemahaman haji itu, meskipun orang sampai mati tidak ada takdir haji, tapi ya, ilmunya harus ada itu. Pama ada yang berkata, apa gunanya saya ini tidak ada biaya? Di Arkanul Islam kan sudah jelas syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah Shom Ramadan wa hajjul bait ada man istata'a ilaihi sabila. Saya tidak termasuk golongan istata'a. Untuk apa saya belajar? Ini ada satu pembahasan penting tentang ini. Siapa-siapa yang ingkar kewajiban haji lil mustati faqad kafar. Apa tidak bahaya itu? Ada orang dia tidak istita'ah, memang tidak punya bekal, tidak ada yang untuk ditinggal, alhasil tidak mustati. Tapi di hatinya itu ingkar bahwa orang yang mustati itu wajib haji. Ingkarnya itu dihukumi kafir oleh ulama. Makna apa? Pemahaman tentang al-hajj wal umrah bagi orang yang tidak ada rezeki haji dan umrah tetap penting. Sebab nanti diotak-atik sama syaitan, dibikin was-was, dia ingkar kewajiban haji lil mustati, tanpa dia sadari dia sudah murtad. Waliyadzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Berarti memang penting. Kemudian asyauqu ila baitillah, orang yang rindu ingin ke Ka'bah, rindu ziaratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mampu. Nah, syuknya ini berpahala ini.
rindunya saja itu ada thawabnya. Memang kalau tidak istitoah ya tidak wajib. Istitoah itu man malaka zadan warahilatan, orang yang mampu untuk membiayai perjalanan ke sana bagi yang wajib dia nafkahi ada, wajib bagi dia. Qala sahibuz zubad al-hajju fardun wa kadzaka al-umrah lam yajiba fil umri ghaira marrah. Haji itu fardu, wajib. Umrah juga. Seumur hidup cukup satu kali. Tapi memang bagi yang mustati dianjurkan minimal 5 tahun satu kali ziarah Ka'bah ya. Haji atau umrah. Kalau bisa itu 5 tahun satu kali paling tidak. Ini tidak saya nukil dari kitab, ini keterangan dari kiai-kiai saja. Tapi ya tidak ada masalahnya kalau dikerjakan ya bagus-bagus saja. Jadi di Mas'ah, di tempat saya itu ada batu besar. Usahakan duduk di situ. Nggak usah waktu sa'i. Nah, siapa-siapa yang berdoa di situ pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tempat mustajab. Sebab konon katanya Sayyidah Hajar berdoa di situ. Saya sendiri juga tidak tahu ini rujukan kitabnya dari mana. Keterangan dari lisan saja ini saya dapat. Tapi sudah saya kerjakan alhamdulillah. Saya kira masih ada mungkin itu. Sebab Sayyidah Hajar itu permaisuri Nabi Allah Ibrahim itu mustajab doanya itu. Hebat itu. Ahli ijabah doa. Bukti mustajab doanya beliau ya umur Zam-Zam sampai sekarang. Itu kan athar min athari du'ai Sayyidatina Hajar radhiyallahu ta'ala anha. Dan أي يبدأ بالصفا في المرة الأولى وبالمروة في الثانية. Saat itu dimulai dari bukit Sofa. Sofa ke Marwah dihitung 1, nanti Marwah ke Sofa lagi sudah yang kedua. Jadi bukan dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa dihitung 1, bukan. Ini ada tambih dari Habib Umar bin Hafidh. Ini saya baca kitab beliau. Syarah Qasar Latif Habib Umar. بعض العوام يظنون أن السعي من الصفا إلى المروة مرة واحدة. Sebagian awam itu menghitung dari Sofa ke Marwah balik lagi ke Sofa dihitung 1. Itu keliru ya. ولا يحسب رجوعه مرة أخرى أي ثانية فجعلوا يسعون 14 مرات وذلك من أثار الجهل الذي عندهم. Jadi tanpa mereka sadari orang yang menghitung dari Sofa ke Marwah, Marwah ke Sofa dihitung 1, mereka sayangnya 14 kali. Ini min atharil jahl, gara-gara salah paham, kebodohan, salah memahami tentang sa'i. Dimulainya dari bukit Sofa. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة. Memulai dari bukit Sofa itu karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya oleh sahabat, "Anabda'u bis Sofa am bil Marwah?"
Ya Rasulullah, kami kalau sa'i mulai dari Bukit Safa atau Bukit Marwah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bih fil Quran. Mulailah kalian sa'i dengan yang Allah memulai. Ayat ini yang tadi kita baca itu. Ayat 158 Allah berfirman, Innas Safa wal Marwata. Bukan innal marwata was safa, tapi innas safa wal marwata. Karena itu sa'i dimulai dari Bukit Safa. Ini juga menunjukkan adabnya Rasulullah SAW kepada ayat-ayat Al-Quran. Ibda'u bima bada Allahu bih. Faqad qala Allahu inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Al-ayat ikra al-ayat. Fa in bada'a bil marwa fala yuhsabu sa'yuhu min al marwa ila as-safa marra wahidah. Bal yuhsabu wahidah min hini sa'yihi min as-safa ila al marwa. Kalau ada orang umpama mulai sa'i dari Marwah ke Safa, balik lagi ke Marwah, itu tidak dihitung dua, tetap yang dihitung yang dari Safa. Ada juga hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu is'au fa inna as-sa'ya qad kutiba 'alaikum. Wahai umat manusia, sa'ilah kalian karena sa'i itu telah diwajibkan bagi kalian. Jadi cara menghitungnya begini. Kalau yang ganjil, sa'i yang ganjil itu 1, 3, 5, 7 itu dimulai dari Safa. Kalau yang genap 2, 4, 6 dimulai dari Marwah. Memang sulit ya, bab haji umrah ini harus praktek. Lebih baik belajar dulu, pahami. Sebab kita tidak tahu rezeki ke haji atau umrah itu berapa. Itu tidak bisa diprediksi itu. Sebab itu hubungannya batiniyah. Dari athar panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau yang dipanggil waktu zaman Darrah dulu sama Nabi Ibrahim menjawabnya lebbaik sampai 100, ya pasti sebelum mati 100 kali dia. Entah haji entah umrah. Kalau yang tidak menjawab, ya tidak akan haji, tidak akan umrah meskipun sudah sampai ke sana. Dan itu bukti nyata kebenaran agama itu. Saya lupa tahun berapa itu, saya masih menyaksikan beritanya itu. Sudah sampai di Baitullah, di Ka'bah, tapi belum musim Arafah. Belum hari Arafah. Tidak betah, gelisah ini orang, gelisah sampai pulang. Ya, dia tidak jawab lebbaik waktu di alam Darrah. Jadi tidak ada rezeki haji atau umrah. Masya Allah. Ada yang sampai sana sebelum Arafah mati. Umurnya sampai, hajinya belum. Walhasil ini urusan batiniyah. Karena itu lebih baik paham betul. Jadi kalau datang waktunya rezeki sampai ke sana sudah, jangan sampai keliru. Belum tentu tahun depan kembali lagi. Ya amin, mudah-mudahan ada rezeki tikrar berulang-ulang al-haji wal umrah. Ini memang aneh. Kalau saya suka punya pemahaman begini. Salah satu keajaiban kebenaran Islam itu ya di haji dan umrah. Sebab banyak hal-hal yang di luar nalar liman tafakkar, ya, bagi orang yang bertafakkur. Bagi orang yang bertafakkur tentang ini banyak. Semakin Anda baik, semakin banyak Anda akan mengalami hal-hal yang di luar akal, di luar nalar manusia. Semakin Anda bersih, semakin Anda khusyuk, Anda akan mengalami itu. Entah waktu di haram
Makkah atau waktu di Haram Madinah ketika berziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Haramain itu, Masya Allah. Terus hikmah-hikmah juga banyak. Di antara hikmah Allah Ta'ala menguasakan Al-Haramain kepada kelompok yang tidak sepaham dengan kita, itu ada hikmahnya. Hikmahnya lebih terjaga. Naam, ujiannya banyak, balanya banyak, tapi hikmahnya ada. Hikmahnya magam Rasulullah SAW lebih terjaga. Terus harus kita akui khidmah raja-raja Saudi kepada Haraman itu perlu diacungi jempol, luar biasa itu. Terus tidak berhenti dari raja ke raja. Dari sisi itu kita berterima kasih, jazakumullah khair, untuk khidmah kepada Al-Haramain Al-Syarifain. Ya, sayang athar ya sudah kedar apa. Athar-athar yang hilang itu saja. Baik di Ma'ala, bagi di Maulidur Rasul, Baitur Rasul dan lain-lain. Insyaallah. Ya ada sih sisa-sisa sedikit-sedikit. Jadi juga dianjurkan bagi yang akan haji umrah untuk meneliti bekas-bekas tempat itu, bekas-bekas tempat, sejarah-sejarah zaman dahulu. Masya Allah. Ya kalau mau dipukul rata sih, asal sudah sampai tanah haram, ya sudah itu athar. Sebab udara yang di sana itu juga berasal dari udaranya Rasulullah SAW, sahabat, aulia, malaikat Jibril turunnya di situ. Asal sudah di tanah haram. Jadi kalau kita sudah bingung ini di mana ini bekas-bekas zaman dulu ya. Sudah mantapkan di hati, asal kita fi dairati ardil haram, di daerah tanah suci, itu ada asar itu. Mau udaranya, mau tanahnya, mau airnya, mau zam-zamnya. Rasulullah SAW, para nabi, sahabat, dan lain-lain.